Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novriana Lutfia Ramadana dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai apa sih metode-metode dalam public speaking. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah mengetahui apa sih itu public speaking dan apa saja pentingnya public speaking dalam kehidupan kita sehari-hari. Metode dalam public speaking ini dapat membantu teman-teman untuk membawakan informasi yang akan teman-teman sampaikan kepada para pendengar. Terdapat 4 macam metode public speaking menurut Hajanto pada tahun 2013. Keempat metode ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah presentasi dadakan atau secara tiba-tiba atau impromptu. Nah, bentuk presentasi ini merupakan bentuk metode dalam public speaking yang dilakukan oleh teman-teman secara tiba-tiba. Misalnya nih, teman-teman lagi ada di sebuah acara atau di sebuah kelas, kemudian teman-teman ditunjuk, silahkan Anda membawakan materi mengenai misalnya lingkungan hijau. Nah, teman-teman harus menggunakan pengetahuan teman-teman mengenai lingkungan hijau tersebut. Teman-teman tidak diberikan naskah ataupun alat bantu apapun selama membawakan presentasi. Mungkin kedengarannya sangat tiba-tiba ya, cuman ini juga dapat melatih bagaimana teman-teman merecall kembali informasi-informasi mengenai informasi yang akan teman-teman bawakan. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi ini mungkin bagi sebagian orang bakalan mudah banget, karena teman-teman akan membawakan satu naskah. Naskah tersebut dapat berupa informasi, di mana naskahnya itu sebelumnya teman-teman dapat susun sebelum membawakan informasi. Misalnya, teman-teman sudah menyusun terlebih dahulu, apa nih yang akan saya bawakan? Misalnya salam, kemudian isi dari untuk menyampaikan informasi tersebut, kemudian penutup, dan hal-hal lain yang menyenangkan yang teman-teman tuliskan dalam naskah tersebut. Metode public speaking ini merupakan metode yang cukup dan sangat mudah karena teman-teman hanya membawakan naskah kemudian membacanya di depan para pendengar teman-teman nantinya. Namun kekurangannya adalah kalau kita terus membaca, tidak ada kontak mata bersama orang lain, tentunya pasti orang-orang merasa emang ini orang lagi membawakan informasi atau cuma baca informasi yang ada di internet atau seperti apa. Kemudian dikarenakan suatu bentuk komunikasi yang efektif adalah bagaimana kita dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada orang lain, hal tersebut mungkin akan cukup mengganggu karena kita hanya berfokus pada kertas. Mungkin presentasi yang satu ini bisa dipertimbangkan kembali ya teman-teman. Nah, presentasi dua lainnya adalah presentasi hafalan atau memory tag. Buat teman-teman yang pintar banget menghafal dan jago banget, ini pasti bakalan jadi salah satu bentuk metode yang bakalan teman-teman pakai. Presentasi hafalan ini atau memory tag merupakan suatu bentuk teman-teman itu bakalan membawa sebuah presentasi dengan membacakan naskah yang teman-teman sudah hafal. Teman-teman baca naskah terlebih dahulu, menghafalnya, kemudian teman-teman bawakan. Namun tidak membawa kertas naskah tersebut. Bagi sebagian orang menghafal merupakan hal-hal yang sangat mudah ya. Cuman bagi orang lainnya mungkin hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui apa saja kendala yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman membawakan metode public speaking dengan memory writer atau hafalan. Teman-teman mungkin akan melupakan apa yang teman-teman hafal. Bisa dikarenakan oleh distraksi, atau mungkin pada saat membawakan informasi, pidato, atau penceramah, ada yang bertanya, kemudian teman-teman tiba-tiba blank. Itu merupakan hal yang cukup sulit untuk teman-teman kendalikan, dan teman-teman akan merasa buruk kepada diri sendiri, dan mungkin juga akan merasa malu. Presentasi hafalan ini mungkin sangat bagus, namun perlu dipertimbangkan kembali. Nah, presentasi yang terakhir adalah presentasi ekstemporer. Presentasi ekstemporer ini untuk lebih jelasnya seperti bentuk presentasi di mana teman-teman sebagai pembicara, pembawa pidato, penyampai informasi, memahami isi dari presentasi, kemudian mampu menjelaskan secara detail. Contohnya teman-teman pasti udah tahu kan kalau PowerPoint itu isinya cuma poin-poin aja. Jadi misalnya
teman-teman membawakan lingkungan hijau. Hanya terdapat satu poin mengenai lingkungan hijau, namun teman-teman bisa menjelaskan secara detail. Misalnya bagaimana faktor-faktor membentuk lingkungan, kemudian pengertiannya, teman-teman tidak perlu menuliskan, tidak perlu membawakannya melalui naskah, namun memang teman-teman sudah mengetahui. Nah, untuk memahami isinya, tentu teman-teman juga harus bisa menghafal dengan baik, ataupun teman-teman bisa menggunakan metode hafalan dan ekstemporer juga sekaligus bersamaan. Poin utama yang perlu diketahui bahwa kemampuan mengingat seseorang membuat seseorang menjadi menjadi seseorang yang bisa membawakan informasi dengan baik. Walaupun begitu, teman-teman juga bisa belajar bagaimana caranya mewujudkan komunikasi yang efektif. Misalnya presentasi hafalan, presentasi naskah dan hafalan. Teman-teman bisa juga combine hal tersebut. Misalnya teman-teman lagi baca naskah di atas, kemudian menutupnya dan menyampaikannya kepada orang-orang sehingga bisa terjadi kontak mata dan dapat membentuk komunikasi yang efektif. Nah, itulah tadi mungkin 4 dari metode public speaking. Teman-teman punya choice di sini. You have choice to do your own public speaking method ya. Teman-teman bisa mengetahui yang mana ya diri saya yang lebih bagus. Atau mungkin teman-teman mau perlahan-lahan, misalnya jadi dari naskah dulu, kemudian belajar mengenai bagaimana hafalan, kemudian teman-teman bisa berkembang menjadi yang extempore tadi. Mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa memilih metode public speaking yang teman-teman inginkan. Cukup sekian, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.